Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada dars hari ini mungkin hari kelima kita insyaallah akan belajar sedikit tentang tentang bab tayammum. Nah, pada kemarin alhamdulillah kita telah belajar syarat untuk wudu, nawaqidul wudu. Nah, apa yang jadi haram karena apa? Karena berhadas atau junub atau berhaid. Nah, semua itu telah dipelajari dan insyaallah kita mulai hari ini dengan Dengan bab tayammum, ya, sebab untuk tayammum, sebab yang memperbolehkan tayammum, kemudian ya syarat-syarat untuk tayammum, kemudian berikutnya furud at-tayammum, fardu untuk tayammum. Nah, kemudian mubtilat at-tayammum, sesuatu yang membatalkan at-tayammum. Nah, ini yang kita insyaallah hari ini akan dipelajari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Fasal sebab untuk tayammum ada 3. Sebab untuk tayammum ada 3. Nah, jadi tayammum, kalau tayammum makna atau kata tayammum itu maksudnya apa? Al-qasd, menghadapi, ya, menghadapi. Nah, itu yang maksud dari Dari tayammum. Nah, kalau untuk hukum tayammum, hukum tayammum? Hukum tayammum, ya, kadang wajib, ya, kadang mubah, kadang juga makruh, kadang juga haram. Tapi ma'as sihhah. Seperti apa? Wajib ketika takut mati dari dari untuk menggunakan air. Maka sekarang saya wajib tayammum. Nah, kemudian ketika mubah, kapan tayammum jadi mubah? Ya, ketika mampu untuk wudu dan dan juga mampu untuk beli air ketika airnya dijual. Untuk beli air dan dijual saya bisa beli gitu. Nah, tapi harga air itu lebih mahal dari harga yang biasa. Maka sekarang saya boleh untuk tayammum, boleh beli air gitu. Nah, kemudian makruh, yaitu i'adatut tayammum, mengulangkan tayammum. Setelah tayammum sekali, saya mengulangkan tayammum untuk salat fardu. Nah, itu makruh gitu. Kemudian haram itu tapi tetap sah tayammum, ya, ketika saya tayammum dengan turab yang milik orang lain tanpa izin. Itu itu hukum at-tayammum. Nah, baik. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata asbabut tayammumi thalathatun, ya, asbab at-tayammum thalathah. Nah, dan at-tayammum itu bisa menggantikan wudu. Tayammum itu bisa menggantikan wudu dan bisa juga menggantikan hadath akbar, bisa menggantikan juga mandi wajib dengan sebab yang kita akan disebutkan. Naam. Yang pertama adalah faqdul ma', ya, faqdul ma'. Apa arti faqdul ma'? Kehilangan air, airnya tidak ada. Dan faqdul ma' kadang itu al-faqd itu air tidak ada, secara nyata itu tidak ada air, kita tidak milik air. Contohnya Contohnya kita lagi perjalanan, pepergian, kemudian kita masuk waktu salat sedangkan di arah tidak ada air, tempatnya tidak ada air. Nah, itu sekarang Sekarang itu boleh untuk tayammum. Nah, itu yang disebutkan Yang disebutkan al-faqd. Jadi setelah kita cari kita tidak ketemu,
Nah, sekarang wajib atau kita sekarang harus apa? Tayamum. Nah, itu sebab yang hissi, yang nyata. Ada sebab syar'i atau kehilangan syar'i. Apa itu kehilangan syar'i? Ya, apa kehilangan syar'i? Airnya tidak ada. Ya, seperti apa? Ya, ada air, tapi saya butuh air ini untuk apa? Untuk kasih ke hewan yang haus. Jadi saya perjalanan lagi bepergian, kemudian setelah bepergian saya ada air. Tapi ternyata air ini yang butuh air itu ada hewan yang minum. Tapi kalau hewannya nggak minum, hewan yang muhtaram yang tidak boleh kita bunuhi. Nah, seperti kucing, ya itu kan kita tidak boleh membunuhkan kucing. Nah, itu hewan yang muhtaram. Itu kan kalau butuh air, kalau kita tayammum atau kita menggunakan air untuk wudu, kasihan hewan ini bisa mati. Maka kita kasih air ini ke hewan dan kita tayammum. Itu contohnya kehilangan air secara syar'i gitu. Nah, itu sebab apa? Sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah al-marad, sakit. Jadi saya tidak bisa menggunakan air. Kenapa? Karena apa? Karena saya sakit. Dan ketika sakit ini, kalau saya gunakan air, saya takut, misal contohnya hingga orangnya bisa mati kalau gunakan Kalau gunakan air. Nah, penyakitnya melarang sama sekali untuk menggunakan air, karena itu menyebab orangnya bisa bisa mati. Nah, sekarang itu tidak boleh kita pindah dari air, dari wudu ke tayammum. Nah, kemudian atau saya takut kelamaan sembuh. Jadi penyakitnya tambah lama sembuhnya. Maka saya sekarang boleh tayammum. Nah, itu sebab. Atau saya takut penyakitnya malah tambah lagi gitu. Jadi sekarang misalnya penyakitnya posisi di tangan, kalau saya menggunakan air itu bisa pindah ke semua tangannya. Itu sekarang boleh saya tayammum. Naam. Atau misal kalau saya gunakan air itu bisa mengakibat badan saya jadi jelek gitu. Nah, karena air itu menyebab misalnya menyebab untuk badan, ada sesuatu di badan jadi jadi jelek. Maka sekarang seperti berubah dari warna, misalnya dari warna hitam ke putih atau dari putih ke hitam gitu. Saya kalau takut seperti ini dan itu sudah takut, maka itu boleh pindah ke mana? Ke tayammum. Nah. Dan semua hal ini itu tergantung benar-benar bisa terjadi atau sudah pernah orang gunakan seperti ini, kemudian akibatnya dapat seperti seperti ini. Itu yang maksudnya dari dari al-marad, ya. Itu yang maksudnya dari al-marad. Nah. Dan tayammum saat sakit itu ada 3 hukum. Kita wajib tayammum kalau sakit. Kemudian jadi maksudnya di sini kita membagikan hukum tayammum ke 3 hal saat orang sakit. Kadang tayammum jadi wajib saat seorang sakit. Seperti saya takut mati. Saya takut mati untuk menggunakan air, maka saya wajib sekarang tayammum. Nah, kemudian mubah, ya. Mubah itu saya boleh tayammum dan boleh boleh lanjut untuk menggunakan air untuk wudu. Ya, seperti Seperti saya takut tambahan sakit. Penyakitnya tambah lagi. Atau saya takut lama sembuh. Atau saya takut terjadi sesuatu yang jelek di badan saya, maka saya boleh sekarang tayammum dan boleh gunakan air. Kemudian yang terakhir haram tayammumnya ketika orang sakit. Kapan itu? Ketika sakit yang ringan, pusing mau tayammum gitu. Dan itu tidak pengaruh tayammum atau airnya tidak pengaruh sama sekali dalam penyakit ini, maka itu haram sekarang gunakan tayammum. Nah. Kemudian berikutnya sebab yang ketiga adalah
ya, yang termasuk dari yang pertama itu al-ihtiyaju, butuh, ilaihi, untuk air. Ihtiyaj, air itu untuk apa? Kebutuhan hewan yang apa? Yang muhtaram. Hewan yang muhtaram maksudnya apa? Hewan yang kita tidak boleh dibunuhi. Kita tidak boleh membunuhkan apa? Hewan, maka kita butuh air untuk kasih apa? Hewan itu untuk minum. Kalau kita nggak kasih, kasihan hewan itu bisa apa? Bisa mati. Maka apa? Itu wajib kita serahkan atau kasih air ini kepada apa? Kepada hewan yang apa? Yang muhtaram. Nah, termasuk apa? Nanti akan jelaskan ghairul muhtaram sita. Kata Syekh rahimahullah taala, ghairul muhtaram, hewan. Kan ada hewan muhtaram, ada hewan yang ghairu muhtaram, bukan muhtaram. Jadi nggak apa-apa kalau mati. Seperti apa? Tarikus salah. Manusia yang meninggalkan salat. Mau suruh salat, suruh taubat, nggak mau. Maka apa? Itu ya udah. Nafsu itu beliau kita nggak peduli. Kita pakai air ini untuk tayammum, untuk wudu. Kita nggak usah kasih untuk minum. Kalau mati itu juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian az-zani al-muhsan, yang orang berzina kemudian muhsan. Muhsan maksudnya apa? Muhsan yang sudah beliau punya istri tapi beliau melakukan apa? Melakukan zina. Itu tidak masalah kalau apa kita tidak kasih air kalau mati. Misalnya apa? Kita menggunakan air untuk apa? Untuk wudu gitu. Yang ketiga ya termasuknya al-murtad. Al-murtad itu seorang yang murtad ya jelas. Kita apa nggak peduli masalah hidup beliau saat beliau apa murtad, maka apa kita nggak usah kasih airnya ya, kecuali baru beliau mau kembali ke Islam gitu, baru kita apa baru jadi muhtaram, baru tidak boleh kita bunuh. Maka apa waktu itu kita saat ini boleh serahkan apa kasih air dan kita tayammum. Tapi selama beliau nggak mau kembali ke Islam, tetap murtad ya, maka itu tidak boleh kita kasih air untuk apa? Untuk wudu. Kita apa pakai air untuk wudunya. Beliau mau minum atau tidak mau, kita nggak peduli. Kemudian apa? Al-kafirul harbi. Siapa ini al-kafirul harbi? Orang kafir tapi yang berperan sama orang Islam, musuh Islam. Musuh sama orang apa? Sama orang Islam. Itu apa? Kalau kita ketemu di pepergian, beliau butuh air untuk minum. Kalau nggak minum mati, kita nggak usah kasih airnya. Kita gunakan air ini untuk apa? Tayammum, tidak apa-apa. Kemudian al-kalbul aqur, anjing al-aqur. Apa itu anjing al-aqur? Yang itu apa? Yang milik penyakit. Jadi sudah apa? Sudah penyakit apa yang bahaya. Anjing ini sudah punya penyakit yang bahaya hingga kalau gigit orang itu langsung juga jadi sakit. Dan itu biasanya mengganggu manusia. Maka gitu nggak boleh kita kasih airnya biar beliau al-kalbi itu mati, nggak apa-apa, tidak masalah. Kemudian wal khinzir, ya al khinzir juga tidak masalah kalau mati. Al khinzir itu babi maksudnya, itu tidak masalah kalau mati, kita gunakan air aja untuk wudu, dan tidak boleh kita tayammum gitu. Nah itu itu yang maksudnya dari sebab-sebab hayawan ghairul muhtaram. Nah, kemudian kalau orangnya mau tayammum ada syarat, ada beberapa syarat untuk tayammum. Seperti apa syaratnya? Yang pertama, an yakuna at-tayammum biturab. Kata Syekh rahimahullah taala, faslun syurutut tayammumi 10. Syarat untuk tayammum ada 10. Yang pertama, an yakuna biturab. Harus tayammum ini dengan apa? Dengan turab. Dan syarat untuk turab itu tidak boleh turab yang najis. Tidak boleh turab yang najis. Kalau turab yang najis itu tidak boleh pakai untuk tayammum. Kemudian tidak harus turab ini suci. Jadi tahiran yang pertama suci, dan tahur. Tahur itu mensucikan. Jadi bukan mustakmal, bukan turab pernah digunakan untuk untuk bekas-bekas anggota tayammum gitu. Itu tidak boleh digunakan untuk tayammum. Kemudian an yakuna turab itu suci dan bersih, tidak campur dengan dengan sesuatu yang lain. Tidak campur dengan dengan sesuatu yang lain. Misalnya campur sama terigu.
campur sama sagu, campur sama bubuk sesuatu yang lain, itu tidak boleh gunakan untuk tayamum. Kemudian wa an yakuna lahu ghubar, harus turab ini memiliki debu, bukan turab yang enggak ada debu, harus turab itu yang apa, yang ada debu, supaya apa, bisa nempel ke anggota tayamum, bisa nempel sedikit di anggota tayamum. Nah, itu apa, itu untuk turab. Jadi turab itu tanah yang kita gunakan untuk tayamum, itu harus memenuhi hal ini, suci dan bisa mensucikan, dan harus apa, tidak boleh musta'mal, dan harus juga apa, bersih, tidak campur dengan sesuatu yang lain. Kemudian apa, harus ada apa, harus memiliki debu. Itu yang apa, itu yang maksudnya dari syarat yang pertama. Kemudian ya, wa an yakuna turabu tahiran, itu dikatakan dari Syekh, turab itu harus suci. Wa alla yakuna musta'mal, tidak boleh turab itu menjadi apa, jadi musta'mal, seperti kita tadi jelas. Wa alla yukhalitu nahwa daqiq, dan tidak boleh campur seperti apa, seperti terigu. Kemudian apa berikutnya, wa an yaqsidahu. Apa arti apa, an yaqsidahu? Jadi apa, memindahkan, harus kita apa, memindahkan tanah dari tempat ke tempat tayamum. Jadi apa, kita ambil dari tanah, dari lantai ke atas sesuatu, misal seperti apa, seperti ini. Nah, itu yang maksudnya apa, dari apa, wa an yaqsidahu, menghadapi, untuk apa, memindahkan. Kemudian wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain, kita harus mengusap ya wajhahu, muka, ya, wa yadayhi, dan dua tangan, bi darbatain, minimal dengan dua apa, dengan dua pukul. Jadi apa, yang pertama ini satu kali, itu apa, untuk muka. Kemudian pukul di atas turabnya. Kali yang kedua untuk apa, ke apa, tangan kanan, kemudian tangan apa, tangan kiri. Dan cara apa, cara tayamum seperti ini. Dipukul pertama kali, dan apa, diusap apa, untuk kepala, muka, dan tidak harus menghabiskan semua muka sampai sini seperti apa, batas muka di dalam wudu. Nah, intinya apa, sampaikan turabnya ke muka kita. Kemudian yang kedua, kita apa, menggunakan yang kedua, pukul yang kedua itu untuk apa, untuk mengusap tangan kita dari sini, gitu, mulai dari sini, ini caranya, ya, caranya ini, habis itu gini caranya. Kemudian yang kedua gini, telapak tangannya gini, kemudian mengusap gini, habis itu sini. Itu sudah selesai apa, selesai tayamum. Nah, itu apa, minimal. Tapi kalau misalnya belum sampai ke apa, seluruh anggota tayamum, maka boleh kita tambah dari 2 kali apa, pukul. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya, wa an yuzilan najasata awalan, harus membersihkan najis dahului. Sebelum apa? Sebelum mulai tayamum, kita bersihkan apa? Bersihkan najis, baru apa, kita apa, tayamum. Nah, itu apa? Itu ketika apa, mampu untuk apa, membersihkan. Nah, kalau misalnya tidak mampu, itu apa, bisa gunakan langsung tayamum. Nah, kemudian qal wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Yang ke-8, an yajtahid, harus ijtihad, usaha cari kiblat sebelum apa, sebelum tayamum. Jadi tidak tayamum kecuali sudah tahu kiblatnya mana. Maupun dengan yakin, secara yakin, atau secara perkiraannya, ya, berusaha cari apa, tempat kiblah di mana. Kemudian wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqt, dan harus tayamum itu wajib setelah masuk waktu salat, karena setiap fardu harus tayamum baru, setiap salat fardu harus tayamum. Jadi setiap salat fardu boleh untuk apa, setiap sekali tayamum itu gunakan untuk 1 kali salat fardu, wa ma syaa minan nawafil, dan apapun, beberapa pun dari apa, dari salat sunnah atau dari nafilahnya. Itu apa, untuk tayamum. Nah, itu yang ke-10. Itu 10 syarat untuk apa, untuk tayamum. Nah, kemudian Syekh rahimahullah taala berkata, faslun furudut tayammumi 5. Fardu untuk tayamum ada 5. Fardu untuk tayamum ada apa? Ada 5. Yang pertama,
naqlut turab. Naqlut turab maksudnya apa? Memindahkan turab dari tanah ke tempat lain gitu. Itu itu yang maksudnya naqlu turab. Atau dari tanah ke anggota, misalnya pukul tangan di tanah kemudian langsung pindahkan ke muka. Itu yang maksudnya memindahkan turab. Jadi itu rukun. Itu rukun. Yang kedua itu an-niyah. Harus ada niat. Niat untuk tayamum. Seperti ya, nawaitu istibahata muftaqirin ilaih. Aku niat memperbolehkan yang butuh tayamum. Itu yang nawaitu istibahata muftaqirin ilaih. Aku niat untuk sesuatu aku niat tayamum untuk butuh sesuatu tayamum. Nah, atau aku niat tayamum untuk salat. Atau nawaitu fardhu tayamum. Aku niat fardhu at-tayamum. Nah, tapi yang lebih umum itu nawaitu istibahata muftaqirin leh. Aku memperboleh istibahata memperboleh sesuatu yang butuh tayamum. Termasuk ya salat butuh tayamum. Baca Quran itu butuh tayamum. Salat sunnah itu butuh tayamum. Nah, tapi tempat niat di bab tayamum itu bukan tempat saat kita mau mengusap muka, tapi saat kita memindahkan pukul pertama kali memindahkan turab itu mulai niat tayamum, karena di sana adalah awal amalan tayamum. Kemudian yang ketiga mashul wajh, mengusap muka. Itu rukun yang ketiga adalah mengusap mukanya. Nah, dan batas muka itu sudah jelas. Sudah jelas, tapi tidak misalnya kalau sudah kita mengusap semua batas muka kita, tapi ini kurang debu. Enggak harus tebal-tebal gitu, enggak. Hanya nyampaikan namanya itu menyampaikan turab ke mukanya. Nah, dan tidak wajib kita menyampaikan ke tempat tumbuh rambut seperti di dalam bab wudu. Nah, itu tidak masalah. Nah, kemudian yang keempat mashul yadain ma'al mirfaqain, mengusap dua tangan bersama dua bagian siku. Nah, dua bagian siku, dan kita sudah tahu cara tayamum gimana. Kita mulai ya dengan dengan telapak tangan bagian atas ini. Jadi ini bagian belakang dari tangan diusap ini. Nah, kemudian ini bagian ini belum, masih ada turab di sini, maka itu di bagian depan ini. Di bagian depan ini. Nah, itu itu cara. Jadi yang pertama ini usap gini. Usap gini dengan kemudian itu sekali aja sudah cukup. Itu cara cara untuk tayamum. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah at-tartib. Berturutnya sesuai turutan yang kita jelasin, itu wajib seperti ini. Jadi muka pindah turab, baru mengusap muka, baru mengusap dua tangannya. Nah, saya mau jelasin masalah qada. Masalah qada kalau orang yang gunakan berbannya, ya. Nomor satu ada 2 poin, ya. Kadang berban ini di anggota tayamum. Anggota tayamum berarti mana? Muka dan tangan, ya. Maka itu kalau berbannya di atas anggota tayamum itu wajib qada. Kalau berbannya di atas anggota tayamum itu wajib qada, ya. Kemudian ketika berbannya bukan di anggota tayamum, kita melihat ketika berbannya sekadar lukanya, hanya menutup menutup luka, maka itu sekarang itu wajib untuk membasuh semua yang sehat, anggota yang sehat. Kemudian ketika datang ke tempat berbannya seperti kita tadi mengusap, kita tayamum, kemudian atas itu mengusap dengan beturab gitu. Nah, dan itu tidak wajib qada.
Itu tidak wajib qada, ya. Kemudian ketika berbank ini diambil dari tempat yang sehat. Jadi kadang lukanya misalnya hanya 2 cm aja. Tapi supaya berbangnya netap di tempatnya, nggak keluar, nggak lepas, kita tambahan dikit dari tempat yang sehat. Sekarang ada 2 hal. Kalau misalnya berbang itu ambil dari tempat yang sehat, tutup tempat yang sehat, bukan hanya tempat yang luka atau tempat yang sakit. Maka gimana caranya? Ketika ketika ambil dari tempat yang sehat yang butuh untuk netap di tempatnya, hanya yang butuh untuk netapnya. Dan sedangkan menggunakan berbang ini saat beliau masih suci, masih wudu, maka waktu itu tidak wajib qada. Ingat ya, ketika orang taruh berbang saat beliau suci dan ambil dari tempat yang sehat, tempat yang butuh untuk berbang, bukan berlebihan gitu. Kadang orangnya berlebihan banyak sekali gitu, sedangkan tidak butuh. Itu wajib qada. Tapi kalau orangnya ambil dari tempat yang sehat yang butuh untuk untuk gunakan untuk menetap berbangnya. Maka sekarang itu kalau sudah taruh atas wudu, sudah selesai, beliau sudah suci, baru nak gunakan berbang. Ini sekarang sekarang boleh, tidak wajib qada. Naam. Kemudian ketika juga ambil yang kedua yaitu yang wajib qada. Kapan wajib qada? Ketika melebihi dari kebutuhan berbangnya. Jadi ambil dari tempat sehat lebih dari kebutuhannya. Nah, sekarang itu wajib qada. Itu wajib qada. Walaupun menggunakan berbang ini sudah suci, tetap wajib qada karena itu menutup tempat yang lebih. Kemudian yang berikutnya, ketika gunakan berbang dari tambahan, sedangkan beliau tidak suci saat menggunakan berbangnya, maka itu wajib qada. Nah, itu saat hukum-hukum seorang yang gunakan berbangnya, saat kapan wajib qada, kapan tidak wajib qada. Maka wajib qada dalam 2 hal, tidak wajib qada dalam 2 hal. Saya ulang, 2 hal yang tidak wajib qada, yaitu hal yang pertama ketika bukan di anggota tayammum, bukan di tangan, bukan di muka, lukanya atau sakitnya. Maka sekarang itu semua basuhkan, ya, yang sehat semua basuhkan. Kemudian tempat yang sakitnya itu tayammum, tayammum. Naam. Itu tidak wajib qada. Terus kemudian ketika ada berbang kemudian melebihi tempatnya, yang kedua itu ketika di anggota wudu, di anggota tayammum, di muka atau tangan ada berbang, kemudian mengambil dari saya ulang. Yang pertama ketika di anggota yang pertama itu ketika di anggota wudu, di anggota tayammum, tangan atau muka. Kemudian ada berbang di salah satu dari anggota tayammum. Maka sekarang itu wajib qada secara mutlak. Wajib qada. Ya, itu yang pertama ketika berbangnya di anggota mana? Di anggota tayammum. Kemudian ketika berbangnya bukan di anggota tayammum, maka kita lihat ketika hanya tempat berbangnya menutup tempat sakit saja, tidak melebihi sama sekali. Maka sekarang wajib basuh tempat yang sehat, tempat yang yang sakit itu tayammum, dan itu tidak wajib qada. Nah, itu 2 hal yang tidak itu hal ini tidak wajib qada. Kemudian ketika melebihi, ya, ketika melebihi dari tempatnya hingga menambahkan ke tempat yang sehat, menutupi. Sekarang menutup tempat yang sehat kadang lebih dari kebutuhan, kadang sesuai kebutuhan.
Kalau sesuai kebutuhan dan beliau menggunakan berbangnya saat beliau sudah suci, sudah wudu, maka sekarang tidak wajib qada. Tapi kalau misalnya melebihi dan beliau melebihi lebih dari kebutuhannya, walaupun ada wudu tetap wajib qada. Atau menggunakan menggunakan sedangkan tidak ada suci, tidak tahara, tidak suci. Ya, tidak suci juga wajib wajib qada. Itu hal-halnya kapan wajib qada orang yang menggunakan berbang dan kapan yang tidak tidak wajib qada. Nah, kalau misal seorangnya luka tetap tidak ada tapi tidak ada berbang. Terakhir itu ketika orangnya ada luka tapi tidak ada berbang. Nah, maka itu menggunakan membasuh tempat yang sehat, kemudian tayammum. Basuh tempat yang sehat dan tayammum tempat yang yang bukan sakit, tayammum dengan di tempat yang ada sakit, kemudian tidak ada qada sama sekali. Ya, itu ketika tidak ada berbang. Jadi tempat yang sehat dibasuhkan, tempat yang enggak sehat ditayammum. Nah, kemudian itu salat dan tidak wajib qada. Walaupun sakit ini atau lukanya bukan di anggota dalam anggota tayammum. Nah, itu hukum orang ketika menggunakan berbang. Nah, baik, kata Syekh rahimahullah taala mubtilatu at-tayammum, sesuatu yang membatalkan tayammum. Apa aja? Yang pertama, ma abtalal wudu, yang membatalkan wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu sama membatalkan tayammum. Sesuatu yang membatalkan wudu sama hukumnya juga membatalkan membatalkan tayammum. Nah, kemudian yang kedua ar-riddah. Ya, riddah itu kalau orang murtad itu juga membatalkan membatalkan tayammum. Ketika kembali Islam harus ulang tayammum. Kemudian tawahhumul ma, yang ketiga yang terakhir adalah adalah tawahhumul ma, perkiraan ada air. Perkiraan ada air ketika beliau tayammum li faqdihi, karena kehilangan air. Jadi sekarang beliau kehilangan air. Nah, ternyata perkiraan dalam hatinya, dalam pikirannya, kayaknya ada air. Nah, itu ketika beliau tayammum karena kehilangan air, maka itu membatalkan sesuatu yang membatalkan membatalkan tayammum. Tapi di sini ada tafsil, ada beberapa hal. Nah, ketika beliau perkiraannya sebelum melaksanakan salat, sebelum masuk salat, sedangkan tidak ada halangan antara orang dan air. Nah, maka langsung tayammumnya batal. Langsung tayammumnya batal. Apalagi kalau yakin airnya tidak ada. Airnya datang benar-benar itu. Maka itu wajib tayammum itu langsung batal, langsung gunakan air. Nah. Kemudian ketika airnya perkiraan, dalam pikirannya sudah ada air atau perkiraan sudah ada air, itu masih perkira, ya, masih secara kira ada air sebelum masuk salat, tapi ada halangan antara orang dan air. Maka tidak membahayakan, bisa lanjut untuk masuk mulai salat gitu. Kenapa? Karena ada halangan antara beliau dan air, beliau tidak bisa sampai ke airnya. Maksudnya Tidak bisa sampai air. Nah. Tapi ini ketika beliau melihat sesuatu yang menghalangkan sebelum air. Atau datang sama. Jadi yang menghalangkan air sama sama airnya sudah berkiraan ada. Maka itu itu tidak membatalkan tayammum, Yang membatalkan tayammum adalah yakin sudah ada air dan atau perkiraan ada air sebelum ada halangannya.
Perkiraan ada air sebelum apa? Sebelum ada yang menghalang atau melarang untuk menggunakan apa? Untuk menggunakan air. Nah, kemudian kalau apa? Kalau orangnya apa? Setelah masuk salat. Dalam salat itu apa? Perkiraan kayaknya sudah ada air. Nah, itu tidak membahayakan atau lanjut aja salatnya, tidak keluar. Tidak keluar dari salat, tidak lepas dari salat, lanjut salat. Ya, karena itu secara kira bukan secara yakin ada air. Nah, tapi kalau yakin dalam salat, beliau sudah masuk salat, dalam salat beliau yakin airnya sudah ada. Maka kita lihat kondisinya gimana. Ketika salat tersebut itu harus diqada nanti, ya, harus diqada nanti. Seperti apa? Orang tayammum di tempat biasanya ada air, maka itu harus qada. Maka itu hukumnya apa? Wajib lepas dari salatnya, keluar dari salat, batal salatnya, wudu baru laksanakan salat lagi. Nah, tapi ketika salat tersebut itu mencukupi dan tidak wajib qada. Ya, itu mencukupi dan tidak wajib qada'nya dengan tayammumnya. Seperti apa? Beliau bertayammum di tempat yang biasanya tidak ada air. Seperti apa? Dalam pepergian di tanah pasir, di hutang-hutangnya biasanya tidak ada air. Maka waktu itu apa? Waktu itu ya kan tidak wajib qada, tidak wajib qada. Maka apa? Salat ini sekarang itu sah dan boleh lanjutnya. Tapi lebih baik membatalkan salat dan salat dengan wudu dan salat lagi gitu. Itu ketika apa? Ketika salat dengan tayammum dan beliau yakin sudah ada air dalam salatnya. Dalam salat sudah tahu melihat airnya. Dan sedangkan salat ini tidak wajib qada. Nah, sekarang itu apa? Salatnya sah dan boleh lanjut sampai selesai salat dan tidak wajib ulang salat wudu dan ambil air untuk wudu dan salat lagi. Tapi lebih baik keluar dari salat, batalkan salat dan ambil wudu dan melaksanakan salat itu. Itu yang maksudnya dari sesuatu yang membatalkan at-tayammum. Naam. Ada satu masalah lagi, yaitu orang yang tidak ada air, tidak ada turab. Orang tidak ada air, tidak ada turab. Namanya faqidut tahurain. Ya, apa hukumnya? Hukumnya itu wajib melaksanakan salat fardhu. Kenapa? Karena hormat waktu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang tidak ada air, yang tidak ada turab, melaksanakan salat itu tidak baca dari Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah. Tidak boleh nambah. Itu ketika junub. Ketika orangnya junub. Junub. Tapi sedang muhdis, hadas asgar, itu tidak masalah kalau menambahkan surat setelah surat Al-Fatihah. Tapi ketika junub, tidak baca dari Al-Quran kecuali Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh jadi imam. Orang yang salat karena tidak ada air, tidak ada turab, itu tidak boleh jadi imam. Kemudian yang keempat, wajib qada. Orang yang salat tanpa wudu, tanpa tayammum, itu wajib Wajib qada. Naam. Itu hukum-hukum bagi orang yang salat tanpa wudu dan tanpa tayammum. Naam.